pertama, Islam mengajarkan persamaan manusia. Yang kedua, dalam Islam ada balasan buat baik, namanya surga. Balasan yang tidak baik, namanya neraka. Ada reward, ada bonus, tapi juga ada punishment dan hukuman. Itu di akhirat nanti. Yang ketiga, ada hukuman di dunia. An-nafsu, siapa yang membunuh, hilangkan nyawanya. An-nafsu bin nafsi, pembunuh hukum mati. Al-ainu bil aini, kalau matamu ditusuknya, cucuk juga mata dia. Al-amfu bil amfi, kalau hidungmu dia gunting, gunting juga hidung dia. Al-udhunu bil udhuni, kalau telingamu dia tebas, tebas juga telinga dia. Wal juruha qisas, kalau engkau dilukai, lukai juga dia. Oh, sadis sekali Islam. Ini bukan sadis. Ente ngomong sadis itu karena bukan anakmu yang dibunuh orang. Kau ngomong mengatakan ini menghilangkan nyawa, tapi ketika keluargamu yang mati, mungkin kau akan bakar satu rumah dia. Tapi ini ayatnya masih koma. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan nyawa balas nyawa, hidung balas hidung, telinga balas telinga, gigi balas gigi, darah balas darah. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, dan dia mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah yang akan memberikan balasan. Yang ketiga, isi Al-Quran adalah ada kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting atau enggak penting? Penting, karena dunia ini kalau tidak ada hukum sudah hancur lama. Pak Haji, saya lihat tadi istri Pak Haji dilarikan orang. Ikhlaskan. Itu bukan ikhlas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ada hukum. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Bagaimana kalau dia sudah punya istri tapi masih berselingkuh? Mudah-mudahan suami ibu semua diselamatkan dari pelakor. Awas ya nggak bilang amin. Ini kenapa drone ini nggak pergi-pergi dari tadi, malah bawa kawan dua. Dalam Islam ada hukum. Sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi masih buat zina. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan sudah menikah tapi berselingkuh berzina, farjumuhumal batta, rajam, lempar batu sampai dia mati. Ada kepastian hukum memberikan efek jera. Pecandu narkoba masuk penjara, pezina masuk penjara, pencuri masuk penjara, menghabiskan uang negara. Makan gratis, tidur gratis, dijaga oleh sipir Pak Ustaz, iya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Di dalam penuh seperti ikan sarden Pak Ustaz, tidur pun sip-sipan. Akhirnya mereka bakar itu kompor, mereka bakar baju, kebakaran LP, lari mereka keluar. Islam memberikan kepastian hukum, tidak bisa ditawar-tawar. Datang seorang perempuan namanya Fatimah, nyuri, potong tangan. Lalu Nabi di lobi, ya Rasulullah, ini anak kepala suku, bagaimana kalau hukumannya diringankan? Marah Nabi. Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum, orang sebelum kamu dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihimud dhaif, kalau yang mencuri orang lemah, mereka tegakkan hukum. Tapi kalau yang mencuri orang kaya, kalau yang mencuri itu adalah anak pejabat, taroku, mereka tinggalkan. Lalu kemudian apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad, seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha,
saya sendiri yang akan memotong tangannya. Kalau mau Indonesia ini selamat, maka tegakkanlah kepastian hukum. Kenapa Cina itu berhasil memerangi korupsi? Langsung tembak mati, bam, mati. Belum sanggup bisa pakai nembak, pakai mercon aja dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Ustaz Somad ini kalau ceramah ini keras sekali. Ini Ustaz Somad ini Ustaz radikal. Saya bukan keras, sound sistemnya mantap. Saya ini sebetulnya Ustaz yang sangat lembut. Kalau nggak percaya, belahlah dadaku. Akan kau temukan satu nama di sana. Nama siapa? Ya istri saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya yang pertama, tolong ingat baik-baik. Ini nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, persamaan manusia. Yang kedua, ada reward dan punishment. Yang ketiga, ada kepastian hukum. Yang kelima, yang keempat, saya sadar, cuman mau ngetes jamaah ini masih mau dengar ceramah atau enggak. Kalau dia masih mau dengar ceramah, seperti tadi jawabannya. Yang keempat, Pak Ustaz. Tapi kalau dia udah enggak peduli, terserahlah Pak Ustaz, yang penting cepat pulang. Ini udah mau tidur, capek kali tadi 2-3 mangkok kolak masuk, udah mau tidur. Berikutnya yang keempat adalah bahwa dalam Islam diajarkan dunia hanya sementara. Dari mana kita datang? Dari alam roh. Habis dari alam roh kemana? Alam rahim. Dari alam rahim kemana? Alam dunia. Dari alam dunia kemana? Alam barzah. Dari alam barzah kemana? Alam akhirat, surga atau neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tapi jangan gara-gara ceramah ini Ustaz Somad bilang dunia ini sementara, kita akan mati. Besok pagi semuanya molor. Pas ditanya sama istrinya, Mas, kamu nggak kerja? Kita akan mati deh. Kalau ada suami besok yang nggak mau kerja, alasannya karena mau mati, ibu jangan marah, ibu diam aja. Pas azan maghrib dia nanya, buka puasa kita mana dek? Kita akan mati, Mas. Memang dunia ini sementara, tapi orang Islam mesti menguasai bisnis, mesti punya duit banyak, mesti kaya raya, mesti menguasai politik. Tujuannya untuk apa? Untuk membeli gambar supaya bisa menebus. Ujung-ujungnya ke sini semua. Saya belum fokus ini sebelum kalian beli ini. Mana gambar itu lagi? Masih ada? Bawa semua ke sini, bawa. Orang ini mau siap-siap. 17 semua kan? Tengok ibu-ibu ini udah mulai. Biasanya kalau saya tausiah masalah penggalangan dana, itu biasanya panitia sudah turun membawa kotak, membawa ember, membawa sorban. Tapi ternyata di Islamic Center Ar-Rahmah ini nggak ada yang bawa. Kenapa? Karena di sini nggak pakai uang cash, langsung transfer banking.